emang kita tuh harus bener-bener cari passion dan temuin passion kita dan harus mencintai hal tersebut dibanding pasangan kita. Even kalian udah punya pasangan ya, tolong cintai dulu passion kalian dan cari tahu dulu apa aja yang kurang dari passion kita ini. Kita perdalam semuanya. Dan itu bisa jadi suatu kebermanfaatan juga buat kita dan juga orang lain. Sekarang ada pertanyaan yang gak kalah menarik juga nih. Kak, aku mau dong tips and trick jaga kesehatan dengan cara yang gampang. Soalnya aku orangnya mageran banget nih, Kak. Gitu. Gimana nih, Kak, nggak? Kalau kayak gini kasusnya? Aduh, kalau kayak gitu, kalau yang gampang ya, menurutku semuanya nggak ada yang gampang. Aku pernah bilang juga, 1% progress is better than 100% is just one day. Karena 100% orang di satu hari aja itu nggak ngebuat orang ngebangun karakter, nggak ngebuat orang jadi apa-apa. Halo Sobat Interpologis, kembali lagi di podcast Infitlago, Act Locally, Think Globally. Dalam segmen Talkie Talk, tanya kami, Talk. Segmen Talkie Talk merupakan salah satu segmen yang spesial banget nih guys, di mana pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyakan kepada narasumber merupakan pertanyaan yang datang dari Sobat Interpologis sendiri. Nah, dalam episode Talkie Talk kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan juga mental bagi anak muda. Di sini aku udah bersama dengan narasumber kita yang keren banget, yaitu Kak Karisma Turanggajati, mahasiswa HI Syarifudaya Jakarta, angkatan 2022, yang akrab disapa dengan Kak Rangga. Kak Rangga ini sendiri juga merupakan seorang content creator di Instagram dan juga TikTok dengan lebih dari 98.000 followers di Instagram dan 724.000 followers di TikTok, kayak gitu. Halo Kak Rangga. Halo juga teman-teman Interplagis. Gimana nih Kak kabarnya di sore hari ini? Wah, alhamdulillah baik banget. Kalau misalnya Kak Nadia sendiri gimana nih kabarnya? Oh, aku baik juga Kak, kebetulan. Alhamdulillah. Oke. Oke Kak, boleh banget disapa lagi nih Kak Sobat Interplagisnya yang lagi nonton di rumah mungkin. Oh iya, semua sobat-sobat Interplagis, halo-halo. Kalau misalnya kalian nonton ini dari followers aku juga, jangan lupa saksikan podcast Interplagis yang lainnya ya. Takitol dan sebagainya, karena emang bener-bener insightful dan bermanfaat banget sih menurutku ya. Oke, boleh dilanjut Nadia? Yes, betul. Thank you banget nih Kak Rangga. Nah, jadi nih Kak, dari story yang di beberapa hari yang lalu udah masuk banget pertanyaan-pertanyaan nih Kak dari sebentar lagi. Kita langsung aja kali ya Kak. Boleh banget sih. Oke, aku langsung aja kali ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi, yang pertama itu ada pertanyaan kayak gini. Gimana sih Kak Rangga caranya untuk ngebalance antara kesibukan sebagai mahasiswa dengan menjaga kesehatan Kak? Kayak misalnya gimana tetap bisa menjaga bentuk tubuh walaupun di tengah padat tugas kuliah gitu Kak? Nah, kalau untuk jawaban sendiri, ini tuh relatif sih. Kita semua sebenarnya bisa, dan kita semua sebenarnya, aku langsung jawab aja ya. Dan ini to the point buat kita semua yang mungkin nggak terlalu mementingkan soal jaga diri tubuh kita sendiri gitu. Karena sebenarnya kita sendiri tahu gitu pentingnya gimana, dan kita ngelihat orang-orang yang nggak mementingkan hal tersebut di masa tua yang akan mendatang tuh gimana. Nah, udah banyak contoh kasusnya. Aku ngelihat dari situ sih yang ngebuat aku tuh lebih aware sama kesehatan tubuh aku sendiri. Terus juga poin pertama, aku itu emang nggak pengen awalnya ngebentuk tubuh. Jadi aku rasa untuk aku olahraga sendiri itu kebutuhan aku. Jadi aku nggak pengen tubuh aku tuh yang bagus-bagus banget, tapi karena repetisi yang aku ulangi berulang kali selama bertahun-tahun, itu mungkin yang bisa teman-teman lihat dari tubuhku ya, mungkin kelihatan berbentuk bagus, atau mungkin kalian juga bisa suka dengan tubuhku gitu, aku nggak tahu. Tapi secara general aku bisa simpulin kalau misalnya aku olahraga memang itu karena kebutuhan, dan aku takut kalau misalnya di masa yang akan datang aku malah sakit-sakitan, aku malah ngabisin uang untuk ke rumah sakit dan sebagainya. Jadi aku lebih mentingin untuk ngabisin uang aku di masa muda ini untuk olahraga, untuk cari course, untuk belajar, dan hal-hal semacamnya. Jadi menurutku hal tersebut sebenarnya kita sendiri udah tahu jawabannya. Cuma kitanya yang nggak berani untuk mulai. Itu dia sih menurutku jawabanku. Gimana Nadia? Ada pertanyaan? Oke, jadi kalau yang aku tangkap tuh berarti kalau Kak Rangga sendiri olahraga lebih kayak tujuan akhirnya bukan bentuk tubuh ya, tapi lebih kayak biar ngejaga kesehatan dan biar nanti terhindarkan dari penyakit di masa tua kayak gitu ya, di kemudian hari gitu ya Kak Rangga ya?
Iya bener banget Nadia, karena aku juga ngambil dari Binaraga yang emang badannya tuh bagus ya, yang kita lihat kayak Kak Aderai dan banyak yang lainnya. Aku dapat poin-poin penting dari mereka tuh karena memang mereka pengen sehat, karena mereka mementingkan hal-hal nutrisi, mereka mempelajari gimana sistem saraf, otak, otot dan sebagainya itu berjalan. Jadi dari situ aku belajar, kok bisa ya di umur tua itu mereka punya badan yang bagus. Oh, ternyata karena emang tuh mereka mementingkan kesehatan, bukan karena mereka pengen badannya tuh jadi berotot, keren, terus bisa jadi sombong-sombongan. Bukan karena itu. Cuma emang karena pure mereka pengen di masa yang akan datang, di masa tua itu mereka lebih freedom, merasakan kebebasan, lebih explore banyak hal dan nggak cuma diem-dieman aja di rumah sakit ataupun ya bisa kita lihat mungkin orang-orang yang menghabiskan uangnya untuk ke rumah sakit gitu sih Nadia. I see, keren banget sih Kak kalau kayak gitu. Menurut aku tujuannya tuh keren karena yang dicari tuh kayak bukan bagus-bagusnya, itu kayak gitu jatuhnya kayak bonus aja ya. Tapi yang penting tuh sehatnya dan terjaga badannya sampai kemudian hari gitu ya Kak. Betul banget Nadia, itu poin pentingnya. Ya itu sebenarnya bonus ya badan orang-orang bagus tuh karena emang mereka menjaga kesehatan itu sih. I Ya see Kak. Jawaban yang keren banget sih Kak. Menurut aku kita langsung move ke next question aja kali ya Kak. boleh banget Nadia. Pertanyaan yang kedua nih Kak. Ngomongin ngejaga bentuk badan nih Kak, Kakak pernah nggak sih ngalamin susah komit dalam menjalankan pola atau gaya hidup sehat karena kedistract sama godaan junk food? Gimana Aduh, nih Karangga? ini aku bakalan jujur ya dan mungkin jadiin pelajaran juga untuk Nadia dan teman-teman terpelagis yang lainnya. Karena aku ngerasa lost di saat aku awal-awal semester, jujur aja. Itu banyak teman-temanku yang dari kuliah, otomatis kan ya, kita ngerasa kayaknya kita harus berbaur dulu, kita harus gimana caranya kita adaptasi dulu untuk teman-teman baru. Jadi kadang aku bisa menuruti kemauan teman-temanku juga untuk makan junk food, dan malah kadang aku yang ngajak di saat awal-awal semester itu. Pola tidurku kurang baik, behavior. Cuma dari situ aku bisa beradaptasi dan aku mulai memahami teman-temanku. Akhirnya mereka juga memahami diriku juga. Jadi untuk kalian semua yang ngerasa lost dengan keseharian kalian yang udah terjaga, udah produktif, terus kalian masuk ke circle baru, kalian masuk ke lingkungan baru, itu sebenarnya baik nggak baik juga untuk kalian memahami teman-teman kalian. Tapi usahain jangan masuk terlalu dalam kalau kalian memang punya manfaat juga untuk kita. Jadi ya harus benefitnya tuh bolak-balik gitu. Jadi aku sempat banget makan junk food dan yang Nadia bilang itu sempatlah di awal-awal semester. Cuma di semester 2 dan 3 dan sampai sekarang aku ngerasa okay, stop. Aku ngerasa udah berlebihan. Ya kita semua tahu sampai akhirnya aku recharge energiku lagi, aku minta bantuan lagi dan aku balik lagi ke diriku yang sebelumnya. Gimana sih kok aku bisa sampai sejauh ini, kok bisa aku makan yang nggak sehat-sehat gini gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa okay, aku stop, aku bilang ke teman-temanku juga, sampai teman-temanku juga paham gitu. Misal aku lagi main, aku bawa bekal, aku lagi main, aku bilang aku pulang ya jam segini, dan mereka akhirnya memahami. Dan semua itu normal menurutku kalau misalnya emang ada kendala seperti itu, karena semua iman dan disiplin itu up and down ya. Kita semua pasti ngalamin hal itu, tapi jangan sampai jatuh terlalu dalam kalau misalnya kita udah menyadari hal itu gitu. Iya, bener banget. Kalau misalnya aku lihat sih dari jawaban kakak tuh berarti kalau kayak peran lingkungan, peran atau support dari teman-teman atau lingkungan sekitar tuh ngaruh banget juga ya kak. Jadi kalau misalnya kakak tuh pengen nerapin pola hidup sehat dan kakak bilang ke teman-teman, kalau teman-teman kakak ngerti itu juga bakal berkontribusi ke dalam keberhasilan kita mempertahankan pola hidup sehat gitu ya kak ya. Betul banget sih Nadia, apalagi bukan ke kita aja, kadang juga teman-teman kita ngerasa dengan adanya kita, mereka malah terbantu dengan hal-hal positif juga yang tadinya nggak ada, malah mereka pengen ada gitu, pengen ada akunya, sampai aku bisa ngebantu mereka untuk ikut olahraga juga, aku bisa ngebantu mereka untuk jaga pola makan yang lebih sehat juga, memahami nutrisi, dan itu ngerasa suatu achievement buat aku untuk bisa ngasih benefit ke teman-teman juga gitu loh. Keren banget sih kak. Jadi kakak tuh ngasih benefit bukan hanya ke diri sendiri aja, tapi bahkan ke orang-orang di sekitar gitu ya kak ya. I Ya see. bisa Aku dibilang. keren banget sih kak. Benar-benar sangat-sangat inspiratif kalau menurut aku ya. Ya, Oke, amin. amin. Oke, kita boleh lanjut ke next question nggak ya kak? Boleh Nadia.
Oke, kalau question yang selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Sobat Terpelagis kayak gini. Selain harus selalu berpikir positif, gimana sih Kak caranya untuk menjaga kesehatan mental? Terlebih di sekian banyak kemungkinan terburuk, pasti susah banget kan Kak buat maintain positive thinking. Gimana tuh Kak Rangga? Kalau aku sendiri ya, aku kan dulu emang mulai awal bisa balik ke diri aku yang bisa dilihat sama followersku sekarang itu ada masanya juga. Jadi gimana titik balik aku bisa sampai seperti ini tuh dulu jujur aja karena aku olahraga dan sebagainya. Tapi itu aku rasa nggak terlalu memperbaiki kesehatan mental aku di saat aku kuliah. Jadi workout aja nggak cukup jujur. Olahraga itu jujur kurang gitu. Jadi mungkin beberapa dopaminnya terasa efeknya. Tapi setelah itu kalian juga harus kembangin. Mungkin aku sendiri dengan cara menulis dan membaca itu ngebantu aku banget. Dari aku menulis sendiri, nggak jauh-jauh teman-teman bisa langsung praktekin contoh untuk mendokumentasikan diri teman-teman, kalian mau ngapain, dan itu nggak ada salahnya juga. Mungkin teman-teman bakal dapat hate or semacamnya dari teman-teman di lingkungan sekitar gitu, kayak kok tumben banget ngelakuin hal ini, sosokan banget sih lu bikin konten kayak gini, sosokan banget sih lu nulis kayak gini. Aku rasa itu bakal yang didapat cuma di awal-awal aja kok. Kalian dapat hal-hal kayak gitu nggak bakal lama, dan aku rasa penyesalannya itu justru kalau misalnya kalian nggak ngelakuin hal itu gitu. Jadi menurutku menulis dan memprosesnya menjadi konten atau kalian bikin suatu karya itu lebih memperbaiki kesehatan mental kalian jadi lebih baik di semasa-masa kalian kuliah atau lagi gempar kayak burnout dan sebagainya. Itu ngebantu banget jujur buat aku menulis storyline buat konten itu nggak cuma buat konten aja, jadi ada yang perlu diperhatikan kayak ini bakal jadi kayak gimana nantinya, di menit segini aku harus ngapain, itu semua aku tulis. Dan itu part terenak menurutku, membuat aku tuh kayak dapat dopamin lebih, dapat kebahagiaan lebih dari situ di saat aku sudah menyelesaikan hal tersebut gitu. Nah, teman-teman bisa langsung lakuin tuh, kayak aku mau buat konten ini hari ini, tapi aku buat storyline dulu. Nah, di posisi itu yang ngebuat aku mentalku lebih sehat dibanding aku yang dulu cuma buat konten aja iseng, buat konten 15 detik. Tapi dengan ngebuat konten yang insightful buat orang-orang sekitar, itu juga salah satu yang ngebuat kita tuh belajar juga gitu. Kita dapat endorfin lebih, kita dapat kesehatan mental lebih dari situ. Dan juga kalau misalnya teman-teman merasakan manfaat yang dimiliki teman-teman bisa jadi manfaat buat semua orang, aku rasa itu tambahan energi lebih sih buat teman-teman semua, biar jadi lebih semangat ngejalanin aktivitas ataupun berkuliah gitu ya. Itu sih salah satunya, nulis konten, terus buat storyline, buat konten, terus nulis puisi yang sebenarnya nggak harus dipublikasi gitu puisiku, tapi ya aku tulis aja iseng di notes, dan itu menurutku recommended lah buat teman-teman semua. I see Kak. Jadi Kakak juga dulu kontennya mungkin masih lebih kayak tanda kutip masih berantakan, tapi sekarang kayak lebih terstruktur, lebih rapi, dan lebih bermanfaat pastinya ya Kak ya? Ya, aku bisa bilang seperti itu sih. Jadi kalau misalnya aku simpulin tuh, kalau kita lebih bermanfaat, kita tambah senang, dan kita juga bakal lebih sehat secara mental gitu ya Kak Rangga ya? Iya, betul banget. I see Kak. Nah, sekarang masih ngomongin tentang mental anak muda lagi nih Kak. Pertanyaan selanjutnya itu kayak gini. Gimana sih pandangan Kak Rangga tentang stigma anak muda itu mental lemah gitu? Dan apa sih yang bisa kita lakukan mengurangi stigma tersebut? Kalau dari stigma tersebut, aku sempat jawab juga di live TikTokku ya. Kalau misalnya hal itu tuh sebenarnya 50-50. Kalian bisa menuruti kesehatan mental kalian dengan kalian menuruti ego kalian. Itu baik, tapi bisa dibilang enggak juga. Tapi kalau misalnya kalian terlalu menuruti hal tersebut, aku rasa itu progres kalian nggak akan sebesar di saat kalian lebih menolak ego kalian untuk terus terpuruk, terus rendah, terus ngerasa minder. Itu nggak akan. Jadi aku rasa dengan kalian ngelihat di zaman dulu orang tua kalian, keluarga kalian yang ada di zaman peperangan, itu mentalnya lebih jauh lebih
kacau lah daripada kita, lebih keren lah daripada kita. Mereka even nggak mentingin kesehatan mental mereka untuk bekerja. Mereka even nggak mentingin kesehatan mental mereka untuk melakukan hal yang menjadi kewajiban. Contohnya ya bekerja, belajar. Ya contohnya itu. Kenapa kalian harus di saat ini harus mementingkan kesehatan mental kalian 100% gitu. Padahal di zaman dulu tuh nggak kayak gitu. Emangnya cuma beda gen itu bisa beda pemikiran atau mindset? Kan enggak juga. Jadi ya gen boomer atau ya baby boomer, terus milenial, terus sekarang kita gen yang bisa dibilang lemah karena ya kita terlalu sering mementingkan kesehatan mental kita daripada kewajiban kita yang harusnya kita emang all in dengan masa muda kita harus all in dengan apa yang harus menjadi suatu hal yang harus kita lakukan di masa muda, explore, kerja, cari banyak hal untuk dipelajari. Itu sebenarnya emang harus kewajiban, bukannya kita malah ngeluh-ngeluh. Ya kalau misalnya ngeluh, ya udah itu yang kalian dapat ya cuma segitu aja. Jadi ya menurutku kalian harus berkaca sih sama masa lalu atau orang tua kalian yang dulu tuh pantang menyerah buat makan aja tuh susah. Jadi menurutku itu sih stigma yang harus dipatahkan. I see Kak, jadi mungkin kalau aku tuh bisa nangkepnya gini, jangan ninggalin responsibilities kita dengan mengatasnamakan kesehatan mental, Betul kayak gitu banget ya Kak ya. Nadia, betul banget. Iya. I see. Apalagi kalau kita berkaca ke masa lalu, mungkin orang-orang sebelum kita tuh mereka punya rintangan yang mungkin lebih tough kali daripada kita hari ini gitu ya Kak ya. Iya, lebih berat sih dibanding kita sekarang yang udah dapat informasi dari mana-mana. Kita bisa belajar dengan gratis di YouTube. Emangnya susah dengan hal tersebut kita bisa lebih maju? Kan enggak juga gitu. Ya, I see Kak. Oke nih Kak, sekarang ada pertanyaan yang gak kalah menarik juga nih. Kak, aku mau dong tips and trick jaga kesehatan dengan cara yang gampang. Soalnya aku orangnya mageran banget nih Kak. Gitu, gimana nih Kak kalau kayak gini kasusnya? Aduh, kalau kayak gitu, kalau yang gampang ya, menurutku semuanya nggak ada yang gampang. Tapi mungkin aku bisa kasih tips ke kalian ya. Sebenarnya kalau misalnya jaga kesehatan sendiri, kalian bisa mulai. Kalau emang kalian pengen jadi badan yang ideal, kalian bisa lakuin defisit kalori. Nah, itu caranya lumayan gampang. Kalau misalnya kalian bisa cek di website, ya kalau misalnya kalian pengen sehat nih guys, kalian pengen badannya bagus gitu, kalian defisit kalori, kalian asupan kalorinya tuh harus di bawah yang seharusnya gitu. Misalnya kalian masukin tuh berat badan kalian, tinggi badan kalian di TDEE. Nah, di sana kalian bisa masukin berat badan, tinggi badan. Di situ ada asupan kalori yang kalian harus masukin dalam sehari. Itu untuk maintenance. Tapi kalau misalnya untuk nurunin, kalian lihat lagi opsinya. Di situ kalian bisa pakai metode itu. Yang kedua, kalian bisa olahraga cuma 3 kali aja seminggu. Dan olahraga itu bisa dari YouTube kok. 30 menit, bahkan ada yang 7 menit. Jujur, aku dulu turun berat badan 20 kilo dalam 3 bulan. Itu karena olahraga 7 menit selama setiap hari. Tapi beberapa selingan aku olahraga juga di tempat gym atau di luar, tapi itu body weight, pakai berat badan aja, nggak pakai alat. Di gym pun aku pernah nggak pakai alat. Jadi olahraga 7 menit, 5 menit atau 30 menit itu berdampak efektif kalau misalnya kalian udah repetitif selama berkali-kali. Jadi itu sih, kalau misalnya kalian mager banget ya udah, kalian cukup mager aja, nggak bakal dapetin apa-apa. Tapi at least lakuin 1% aja lah di setiap hari kalian. Aku yakin kok itu lebih baik daripada kalian cuma lakuin 100% tapi cuma sehari doang, ya nggak bakal berdampak apa-apa gitu. Semangat. Oke, semangat semuanya. Jadi sebenarnya kalau cara yang gampang secara mager-mager tuh nggak ada ya Kak. Jadi sebenarnya emang harus effort gitu ya semua hal gitu. Ya, jadi semuanya tuh ada pengorbanan. Dampaknya bakal kelihatan asal kalian tuh konsisten gitu ya Kak. Iya, semua yang kita lakuin kalau misalnya konsisten bakal berdampak baik sih. Even sebaliknya, kalau misalnya kalian udah terbiasa ngelakuin behavior yang buruk, nanti bakal ada dampaknya di kemudian hari. Tadi teman-teman jangan lupa take notes, tadi ada apa sih Karangga itu website ya namanya TDEE, bener gak Kak? Betul di website ada itu TDEE. Teman-teman bisa langsung catat, cek kalori kebutuhan teman-teman, dan ada ke opsinya. Gimana tuh caranya? Ya kalian tinggal pakai itu, kalian aplikasiin ke sehari-hari, dan setiap kalian makan cek nih kalorinya berapa. Dan itu nggak mudah kok, nggak gampang, nggak susah.
Astagfirullah, nggak susah. Kalian bisa cek pakai aplikasi juga namanya Fat Secret. Di situ aku biasanya ngitung kalori aku untuk menjaga kestabilan berat badan aku. Itu dia teman-teman. Oke, wah keren banget nih jawaban-jawaban Karangga. Tapi kalau tadi tuh pertanyaan dari seputar kesehatan fisik dan mental, ternyata ada pertanyaan yang masuk dari Sobat Interpolagis nyempil nih Kak tentang konten. Oke, boleh banget. Boleh ya Kak? Jadi gini, ada pertanyaan dari Sobat Interpolagis kayak gini Kak. Gimana caranya supaya konten kita bisa tetap FYP, tapi tetap dalam niche kita Kak? Niche Ah, kita. kita semua mungkin tahu ya di sini soal personal branding, dan itu benar-benar sakral teman-teman. Kalau teman-teman misalnya pengen ke apa sih niche-nya tuh ke edukator, kalau misalnya kalian pengen jadi akademisi, kalian bisa ngelakuin konten repetitif yang ngebahas ke sana atau menjalar ke sana. Even ada tren-tren FYP yang lagi ada gitu. Kalian pakai musiknya aja, tapi dengan informasi yang ada di dalam videonya, kalian juga harus masukin tuh apa yang emang teman-teman pengen sampein sesuai dengan niche teman-teman. Ya, kalau misalnya udah repetitif selama sebulan, aku sih ngerasa waktu itu 5 bulan ya. 5 bulan aku ngejalanin konten yang aku tuh relatable gitu. Aku pengen menjadi suatu hal yang teman-teman atau semua orang rasakan, aku jadiin itu konten. Jadi hal tersebut aku integrasiin dengan niche aku sendiri. Contohnya olahraga. Jadi dari situ aku bisa memadupadankan ya konten yang FYP, konten yang relate, aku masukin konten olahraga sedikit. Aku kasih, even kalau misalnya emang nggak ada, aku kasih gimmick. Jadi di situ yang ngebangun personal branding kita makin jadi kuat gitu. Jadi bukan cuma yang FYP aja. FYP sekali, nggak tahu kan kita bakal FYP lagi atau enggak. Jadi emang harus konsisten, repetitif, dan mulai mainin otak kognitif kalian untuk lebih kreatif dan memasukkan integrasi yang kalian pengen masukin gitu, kayak olahraga, akademisi dan sebagainya, kalian bisa masukin. Itu sih menurutku. Jadi untuk ngikutin tren aja, untuk ngikutin hashtag aja itu nggak terlalu berpengaruh. Jadi emang harus naikin personal branding, itu penting. Oke Kak, tapi pasti banyak banget nih Kak orang-orang yang kayak masih bingung deh itu sebenarnya minatnya tuh kemana, arahnya tuh mau ngapain. Jadi kalau kayak gitu biasanya dia bisa start dari mana sih Kak kalau benar-benar lost kayak gitu? Kalau bener-bener lost tuh biasanya kalian harus lihat juga dari komentar dan hobi kalian. Nah, aku punya sedikit masukan juga nih buat anak muda seperti kita yang masih belasan tahun. Emang kita tuh harus bener-bener cari passion dan temuin passion kita, dan harus mencintai hal tersebut dibanding pasangan kita. Even kalian udah punya pasangan ya, tolong cintai dulu passion kalian dan cari tahu dulu apa aja yang kurang dari passion kita ini. Kita perdalam semuanya, dan itu bisa jadi suatu kebermanfaatan juga buat kita dan juga orang lain. Dari hal tersebut aku temuin banyak orang-orang ngerasa bisa jadi termotivasi karena aku, bisa turun berat badannya karena aku. Dan dari situ tuh aku ngerasa, wah kayaknya aku bakal lanjutin nih konten olahraga karena orang-orang ngerasa lebih termotivasi. Nah dari situ tuh aku juga udah mulai dapat pemasukan, dan jadinya juga kebermanfaatan itu jadi circle dan jadi muter balik gitu. Kita kasih kebermanfaatan ke diri kita dapat kebermanfaatan yang lewat dari orang lain juga. Jadi ya back to back gitu. Jadi aku rasa teman-teman emang harus banget cari passion teman-teman semua biar dapetin niche teman-teman juga. Jadi nggak cuma bingung terus kayak tiba-tiba ngide nih, pengen ngebahas skincare, pengen ngebahas outfit, tapi teman-teman nggak tahu nih yang kalian teman-teman bahas tuh apa. Jadi nanti cuma sebentar aja FYP-nya mungkin, atau mungkin orang lain bakal ngeh kalau misalnya kalian bikin konten itu cuma ya di saat itu aja, nggak bakal jadi remembering nih. Oh ini si Rangga yang ngebuat konten outfit nggak? Oh bukan. Nah kalau misalnya teman-teman sendiri nginget aku kayak itu Rangga yang nge-gym loh. Nah itu jadi kayak top of mind. Jadi teman-teman harus ngebuat passion teman-teman itu jadi ladang uang juga, atau ladang kebermanfaatan sih aku bisa sebutnya. Itu dia. Jadi follow your passion teman-teman. I see. Jadi itu yang pertama cari dulu passionnya apa gitu ya Kak. Jadi bisa dilihat di track mungkin dari hobinya dulu kayak gitu ya. Terus biar nanti tuh kalau bikin konten gak simpang siur gitu ya. Apa sih sebenarnya brandingnya nih orang kayak gitu ya Kak ya? Iya betul banget sih. Kak atau kita bisa lihat sendiri ya.
Kak Ganta gitu contohnya, yang sebenarnya kontennya tuh nggak lama ya, bisa dia ngebuat 10 detik 15 detik. Aduh ini maaf banget Kak Ganta aku bisa sebut karena emang nih orang keren banget, aku pernah ketemu gitu. Dia emang videonya nggak panjang-panjang banget gitu, tapi memang orang-orang tuh tahu dia itu orang yang suka ngelawak, suka bercanda. Dari konten 10 detik dia, 15 detik, orang-orang juga udah ketawa. Tapi akhirnya dia masuk ke dunia musik. Nah, dari dunia musik itu, dia akhirnya pun bisa integrasiin ke konten komedinya dia. Orang-orang jadi ngerasa, wah ini komedian yang bervalue gitu, bisa jadi musisi. Nah, dia itu bisa ngeintegrasiin FYP, komedi, dan juga musik. Nah, itu teman-teman yang harus bisa diperbanyak dan juga nggak cuma dilihat aja gitu, harus dipelajari juga dari orang-orang yang keren kayak contohnya Kak Ganta gitu. Itu sih. Jadi jangan lupa belajar dari orang-orang yang udah hebat juga gitu ya kayak. Iya, bisa dibilang jangan amati tiru modifikasi. Aku sempat baca tapi amati integrasi baru amati tiru dan integrasi ATI itu sih, bukan ATM. Aku sempat baca itu dan menurutku itu lebih bagus. Dan juga lebih ngerasa originalitasnya tuh ada dari diri kita, bukan sekedar ditiru aja. Gitu ya Kak. Oke, keren banget nih jawaban-jawaban Karangga gitu ya. Jadi kalau misalkan Kakak sendiri bisa simpulin nih dari tadi kita ngebahas soal kesehatan fisik, mental, sampai personal branding, Kakak tuh bisa kayak ngasih satu tips besar apa nih buat semua anak muda di luar sana yang lagi berusaha menjaga fisiknya, mentalnya, dan juga mungkin pada berambisi mungkin jadi content creator gitu Kak. Gimana nih Kak? Ya, kalau misalnya soal itu aku bisa balikin ke hal yang passion. Menurut kamu passion, kamu harus dalam soal hal itu. Yang kedua, jangan pernah takut untuk berproses. Kalau emang itu ngerasa sakit, ya emang itu seharusnya. Rasa sakit dari proses itu lebih baik daripada rasa sakit dari penyesalan. Dan memang hal tersebut yang ngebuat kita tuh terbangun gitu dari situ. Ngebangun karakter kita juga, ngebangun hal-hal yang jadi kebermanfaatan buat diri kita juga. Jadi menurutku segala hal yang kita pengen itu semua memiliki proses yang sedikit pahit dan sakit. Aku sempat up and down beberapa kali, tapi aku rasa lebih baik aku jalan daripada aku lari. Karena jalan itu even kamu nggak ngerasa ada progres di setiap hari, at least jalan aja. Kalau misalnya nggak bisa jalan ya merunduk. Kalau misalnya nggak bisa merunduk, tetap bernafas, karena hal tersebut yang ngebuat kita tuh tetap ada progres dibanding kalian cuma semangat di satu hari aja. Aku pernah bilang juga 1% progress is better than 100% is just one day, karena 100% orang di satu hari aja itu nggak ngebuat orang ngebangun karakter, nggak ngebuat orang jadi apa-apa. Jadi tetap jalanin aja apa yang emang kamu suka, apa yang emang kamu rasa punya kebermanfaatan. Kalau misalnya enggak, ya udah di-cut aja. Karena di masa muda itu kalian ngerasa hal-hal yang mungkin ngebuat kalian seneng, cari happy-happy dulu aja. Tapi rasa pahitnya, kegagalan, atau penyesalan itu lebih sakit dibanding rasa proses yang kalian jalanin. Itu sih teman-teman. Ya ampun, keren banget ya Kak. Jadi kayak 3 kalimat saktinya itu kayak dalam passion, jangan pernah takut buat berproses, sama jalanin aja karena 1% every day is better than 100% tapi cuma one day doang gitu ya. Betul banget. Aku sering banget singgung ini juga kok di live. I see Kak. Oke, ampun, keren banget ya Karangga. Nggak kerasa banget nih kita udah ngobrol-ngobrol, udah bincang-bincang sekian lama. Jadi thank you so much Karangga atas materi yang super duper insightful. Nah, buat Sobat Interpelagis jangan lupa stay tune ya di podcast Interpelago, karena abis ini kita bakalan terus ada podcast dengan pembahasan yang gak kalah menarik dan juga narasumber-narasumber yang pastinya gak kalah hebat. Jadi thank you banget Karangga sekali lagi udah mau jadi narasumber kita pada podcast kali ini. Yes, gitu. Dan terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak juga Nadia. Sampai jumpa ya, betul. Iya, makasih banyak semuanya dan juga Karangga. Oke, kayaknya aku sudah di sini ya podcast kita kali ini. See you di podcast selanjutnya, Sobat Interpelagis. Bye-bye. Bye-bye.